Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 23156 kelas Informatika D. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perseptron, yaitu konsep dasar menjadi fondasi dari neural network dan deep learning. Sebelum model AI modern berkembang seperti sekarang, semuanya berawal dari konsep sederhana yang meniru cara kerja neuron pada otak manusia. Nah, adapun struktur dari neuron biologis, yang dimana perseptron terinspirasi dari neuron biologis pada otak manusia. Neuron memiliki beberapa bagian utama. Dendrites berfungsi menerima sinyal dari neuron lain, kemudian sinyal diproses di nucleus atau sel body. Setelah diproses, sinyal diteruskan melalui akson, lalu dikirim ke neuron lain melalui akson terminus. Konsep inilah yang diadaptasi ke dalam machine learning. Jadi, perseptron sebenarnya adalah versi matematis sederhana dari neuron biologis. Nah, pada slide ini kita melihat bagaimana konsep neuron biologis diterjemahkan menjadi model matematika. Dendrites diibaratkan sebagai input atau data dimasukkan. Cell body menjadi proses perhitungan matematika, yaitu penjumlahan input dan bobot ditambah bias. Akson mempresentasikan proses feed forward atau aliran output ke depan, sedangkan akson terminal adalah output akhir. Selain itu, hubungan antar neuron dimodelkan sebagai weight dan bobot. Bobot ini menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap hasil output. Nah, di sini ada komponen utama perseptron. Nah, secara matematis, perseptron terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada input atau X, yaitu data yang dimasukkan ke model. Kedua ada weight atau bobot. Bobot ini akan dipelajari dan diperbarui selama proses training, yang nilainya menentukan penting atau tidaknya suatu input. Ketiga adalah bias, yaitu nilai tambahan agar model tetap fleksibel dalam menghasilkan output. Nah, di sini rumus dasar perseptron yaitu Y sama dengan ada output Y sama dengan X kali W plus B. Yang artinya setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Kemudian dijumlahkan dan ditambahkan bias untuk menghasilkan output. Nah, di sini ada satu input X, W, B. Slide ini menunjukkan arsitektur perseptron paling sederhana. Hanya ada satu input, satu bobot, dan satu bias. Input X dikalikan dengan bobot W, kemudian ditambahkan bias B untuk menghasilkan output Y. Yang dimana rumus sederhananya adalah Y sama dengan X kali W ditambah B. Meski terlihat sederhana, konsep ini adalah dasar dari seluruh neural network sederhana, modern. Nah, di sini ada multi-input. Dalam kasus nyata, data biasanya tidak hanya memiliki satu input. Contohnya, jika kita ingin memprediksi harga rumah, maka inputnya bisa berupa luas rumah, jumlah kamar, dan lokasi. Karena itu, perseptron dapat menerima beberapa input sekaligus, seperti X1, X2, dan X3. Setiap input memiliki bobot masing-masing. X1 memiliki bobot W1, X2 memiliki bobot W2, dan X3 memiliki bobot W3. Bobot ini menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing input terhadap output, yang dimana rumusnya adalah Y sama dengan X dikali X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah B. Yang artinya setiap input dikalikan dengan bobotnya, lalu semua hasil dijumlahkan,
kemudian ditambahkan dengan bias. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menghasilkan output. Proses menghasilkan output pada perseptron disebut feed-forward. Tahap pertama, perseptron menerima input. Dan tahap kedua, setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Tahap ketiga, semua hasil perkalian dijumlahkan lalu ditambahkan bias. Secara matematis, dan tahap terakhir, hasil tersebut menjadi output akhir. Konsep feed-forward ini nantinya menjadi dasar cara kerja neural network yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada peran krusial bias dalam perseptron. Nah, bias memiliki peran yang sangat penting. Tanpa bias, jika semua bobot bernilai 0, maka output akan selalu 0 berapapun nilai inputnya. Kondisi tanpa bias dapat dituliskan sebagai Y sama dengan X dikali 0 sama dengan 0. Y sama dengan X dikali 0 ditambah B sama dengan B. Yang secara sederhana, bias membantu model menjadi lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku. Bias biasanya diinisialisasi dengan nilai tertentu dan juga akan dipelajari selama proses training. Nah, di sini ada sebagai penutup, kita telah mempelajari bahwa perseptron merupakan inspirasi dari neuron biologis. Perseptron bekerja menggunakan persamaan matematika yang mengombinasi input, weight, dan bias untuk menghasilkan output. Weight menentukan seberapa besar pengaruh suatu input, sedangkan bias membantu model tetap fleksibel. Proses menghasilkan output disebut feed-forward, yang menjadi dasar dari neural network modern. Nah, pada pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan ke implementasi feed-forward menggunakan Python. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.